Nama saya Feni, tinggal di Surabaya. Umur saya 34 dan inilah cerita saya. Ketemunya Billy dari teman-teman Connect Group tahun 2010. Dari pacaran sampai proses nikah hampir 2 tahun. Ya kalau diajak ngobrol enak gitu, nyambung. Sama-sama saya kerja, dia kerja. Hamilnya tahun 2017. Setelah nikah 3 bulan pertama hamil. Nikahnya bulan Oktober dan hamilnya Desember. Dia tuh kayak belum siap gitu loh punya anak. Kayak maksudnya mau menikmati masa-masa orang baru nikah. Cuma dia kayak kurang mendukung, malah orang tuanya yang mendukung. Pertama ngeflag gitu. Terus ngeflag, terus dia memang kalau misalnya kalau kerja ada apa-apa kan mesti diomongin ke saya. Kadang emosi kan agak naik sedikit gitu. Padahal aku lagi hamil ditinggal sendirian waktu itu jam 12 malam tuh perutku sakit luar biasa. Sedangkan aku kayak keringetan, dia nggak ada, dia di atas. Terus besok pagi tak pikir habis dari atas deh turun ke bawah, ternyata nggak turun. Aku sudah teriak-teriak, kok perutku sakit luar biasa. Tetap dari sampai aku panggil pembantu. Kenapa Cek? Aku sakit sampai kayak sakitnya kayak di situ sampai bawah. Nah itu kontraksi Cek. Aku sempet waktu itu pagi itu mamanya sempet datang, tahu memang perutku sakit. Tapi memang sebelumnya kan aku sempet ke dokter, ngeflek dikit, tapi katanya dokter nggak apa-apa, yang penting bayi masih aktif, nggak apa-apa. Terus tapi karena sudah kebiasaan ngomongin dokter nggak apa-apa, dia kan merasa kok tiap minggu ke dokter ya paling uang, ternyata kok nggak, memang nggak ngomong uang, tapi nggak tahu ya kalau pikirannya kan dia kayak gitu. Terus ngomong ke mama, misalnya ngomong, ma aku perutnya sakit, biasa mah paling ke dokter ya dibilang nggak apa-apa lagi, jadi kayak menyepelekan gitu. Kan saya kan ya baru pertama kali hamil gitu loh, jadi kita kan sama-sama nggak ngerti apa-apa gitu. Terus habis itu ya itu mamanya sempat tahu emang perutku sakit, habis itu cuma kayak dianggap biasa, ditinggal pergi waktu itu pergi ke pasar. Habis itu aku sempat telepon dokter, akhirnya inisiatif dokternya ngomong bawa ke rumah sakit sekarang juga. Aku padahal sudah bilang Billy, tapi Billy masih di atas, tidur di atas, nggak mau nganggep aku. Terus habis itu aku telepon mamanya lagi, ngomong bawa Since, tapi dokter padahal sudah ngomong suruh ke rumah sakit sekarang, soalnya aku lihat ada lendir-lendir banyak gitu. Sampai mikir anak taksi aja pergi dewek tadi. Baru mamai, aku tak pergi, baru mamai ya waktu itu bawa ke rumah sakit. Ternyata ya mau nggak mau harus dilahirkan, jalan lahirnya bisa terbuka. Sebenarnya bayi nggak apa-apa, jadi masih 4 bulan harus dilahirkan terpaksa. Cuma aku ngelahirin tuh masih ketuban, dia masih muter-muter gerak. Tapi kan namanya 4 bulan kan dibuka gitu, nafasnya kan masih belum stabil. Sudah tahu jenis kelaminnya cowok. Responnya pertama ya aku ngelahirinnya kan normal tuh kayak orang lahir umum, pembukaan sampai 10, tapi kan bukanya sampai 4. Itu kurang lebih dari jam 12 malam, jam 9 malam baru keluar. Temennya tapi cuma deh orang kayak orang nggak betah, cuma sebentar, jadi kebanyakan yang nemenin mertua saya yang megangi tangan gitu. Dia kayak nggak betah. Terus habis keluar otomatis kan hari-hari masih ada, kan nggak bisa keluar malam harus dikiret. Ya kata mertua aku baru pas dikiret kan aku masuk ruang operasi, dia baru nangis. Tapi sebagai suami ya gak ada dukung aku bener-bener kayak di sebelah gitu, enggak. Karena kayak maksud Tuhan ngasih cepet, ternyata dia nolak. Terus setelah kita berdua pengen punya anak lagi tuh susah setengah mati. Tiba-tiba aku tuh kayak haidnya gak lancar, tapi kayak feeling hamil, tapi tetap mens gitu. Terus tapi perutnya sakit kayak orang sakit mah, sampai aku hampir gak bisa jalan. Ngomong kok sakit ya, tapi kan aku kayak feeling kayak hamil, tapi tak tes pack tetap hasilnya negatif. Cuma bawaannya seorang ibu kan bisa kerasa kayak hamil gitu. Tapi tetap sama ngomong gini, kok sakit sekali ya Bu? Alah paling kamu sakit mah, ini belum makan. Jadi waktu hari sebelum itu aku
diajak pergi, aku mau mengeluh tapi dia cuekin toh. Terus aku ngomong gini, aku besok pagi tetap sakit, mau nggak mau ke rumah sakit. Soalnya sakit itu luar biasa, kayak ya kemarin itu kemarin yang pertama itu sakitnya kok tambah momen sampai pagi tuh gak bisa jalan gitu. Terus aku sampai mikir wis aku mau ke dokter kandungan ya wis, dia ngomong tetap maksa ke dokter sakit mah gitu. Terus waktu itu paling pagi tuh siloam toh, pilihnya wis dokter kandungan itu waktu itu masih nggak apa-apa. Mari gitu pas dokter kandungan pas diperiksa USG masuk no alat semua kita luar biasa kayak orang dimasukin pisau gitu. Dokternya ngomong kok aneh ya kayak dimasukin gini biasanya orang nggak sakit. Terus kamu tes darah sama tes urin, ternyata aku hamil, tapi hamil di luar kandungan. Habis tes urin gitu langsung aku ngedrop, aku ngomong ambil kursi roda kayak saja kayak seliyeng gitu. Ternyata aku ditensi darahnya HB itu loh, HB ku tuh ditensi dites darah 2 kali dari 11 jadi 8, itu turun jauh. Langsung hari itu dioperasi juga. Aku nanya dokter kurang lebih berapa administrasinya, paling 20. Tapi kan dia nggak tahu toh, tiba-tiba setelah selesai hasilnya kan nambah-nambah gitu. Notanya itu jadi 50 juta lebih dari 25. Langsung dia marah-marahin aku. Baru operasi, aku ya nangis lu ngedrop. Aku ya gak mau juga tau maksudnya kejadian gini. Ya siapa mau sih kejadian kayak gini. Kemarin ya hamil pertama ya siapa sih mau juga. Cuma paling ada masalah ngeplek tapi sudah diatasi, gak apa-apa. Jadi selama kehamilan ya masih bisa beraktivitas, cuma lebih banyak istirahat. Jadi udah gak kerja lagi. Kalau untuk masalah kaki ini, setelah aku lahir, memang aku lahirnya klip ini prematur, kurang lebih 31 weeks. Awal mulanya tiba-tiba malam itu keringet dingin, biasanya nggak pernah keringet puasa kayak orang dikeramasi gitu. Aku perasaan kok gak enak keringetan biasanya. Terus pagi pas buang air kecil kok banyak lendir semua. Telepon dokter suruh ke rumah sakit. Di rumah sakit ternyata dites ketubannya itu sudah merembes gitu. Terus dokternya ngomong ini sudah kontraksi, tapi yang nggak terasa kontraksinya gitu. Terus pertama dibertahan 2 hari, tapi disuntiki penguat jantung. Maksudnya jaga-jaga misalnya mau dilahirkan cepet, tapi jantungnya kuat anaknya. Habis itu ternyata dokternya kan setiap hari periksa air ketubannya itu berapa gitu. Ternyata hari pertama memang berkurang tapi masih aman. Hari kedua itu ternyata lebih bahaya, air ketubannya sudah mau habis. Kalau kan habis kan lama-lama bayi kan nggak bisa nafas dan dokternya tiba-tiba ngomong gini, nah ini jam 12 malam harus operasi, kan belum sempat tidur juga. Terus tapi ya gitu, selama aku di rumah sakit bilingnya tuh sudah cuek gitu. Habisnya masuk ruang operasi memang kan dia enggak, itu akhirnya sudah selesai operasinya kan, memang bayi enggak boleh dilihat karena kan prematur, langsung dibawa NICU. Terus ya kan bawaannya orang ibu kan stres juga toh, tapi ya deh nggak terlalu nyemangati aku, nggak ada kayak supportnya gitu loh. Tiba-tiba saya mengeluh pinggang saya sakit luar biasa. Terus saya sempat keluar ke kamar, tapi keadaan suami saya ya sudah baring. Aku sudah bilang ngomong kok sakit kok gimana, ya teleponnya dokter loh, tanya apa gitu aja. Aku tinggal keluar soalnya kan dia nggak bisa dukung aku, jadi aku keluar telepon dokter, katanya dokter, dok aku ini kan nggak bisa tidur habis operasi, kok nggak dikasih penenang atau apa gitu. Terus dokternya dia wis tak kasih obat kayak tidur sama obat anti nyeri, dia ngomong gitu. Terus
habis dikasih jam 10 jam 11 tidur, terus bangun lagi jam 1, kerasa kaki geringingan kayak kesemutan. Nah, tapi kadang punggungku itu sudah nggak ada nyeri, cuma bangun tuh kerasa keras, tapi masih bisa balik. Terus jam 5 bangun lagi, udah nggak bisa rasa kaki, kayak persis dibius dari udel ke bawah itu kayak mati rasa. Pertama dia dan kayak susah mau kayak maksudnya namanya orang punya anak kan kayak kita ke dokter kan program tuh diatur masa subur, dia tuh nggak mau, kamu jangan ngatur-ngatur aku gitu, orangnya nggak mau kok gitu, jadi terserah deh gitu. Selang waktu 6 bulan berlalu, tiba-tiba dia minta saya cerai. Kalau menurut saya dia marah karena tidak ada alasan lain. Dia menuduh saya ada selingkuh dan saya tidak mau dia menceraikan saya karena saya bilang sama dia, karena kita ini sudah lama tidak mempunyai anak, tiba-tiba Tuhan ngasih saya anak, dia tiba-tiba minta cerai sama saya dengan alasan saya ada selingkuh. Saya tidak mau cerai, kalau balik kan saya bilang apa nggak bisa nggak cerai, kan kasihan toh anak kita, kan pasti tanya kok orang tua saya nggak lengkap, kan dia pasti kan ditanya oleh orang-orang sekeliling. Terus saya bilang kok bisa nggak pertahanin hubungan kita. Ya aku sempat bilang sama dia, wis nggak apa-apa lah, aku maksudnya pengennya mempertahani jalan seperti biasa, terserah kamu mau ngapain. Terus dia sempet kayak orang nangis kayak anak kecil gitu loh, sambil ngeletak di bawah, nggak bisa, aku tetap mau cerai kayak ngotot gitu. Dia kan sempat ngomong gini, karena aku kan mintanya kok jalani apa yang ada, yang penting kamu tetap pulang rumah, jadi anak lihat kan tetap ada orang tua lengkap gitu loh. Tidak bisa kayak gitu loh, nanti aku ambil calon istriku gimana. Sempat bilang kayak gitu, sempat nggak ada mikiran apa-apa, tiba-tiba kok dia ngomong kayak gitu tuh maksudnya apa. Cuma saya ini dengar dari tetangga depan dan orang-orang di luar. Sempat saya ada acara ketemu dokter di Jakarta, sempat saya tinggal, saya bawa klip itu. Nah setelah saya balik lagi ke rumah, tiba-tiba ada sapam itu sempat ngobrol dengan suster saya kalau misalnya dia tuh ada bawa cewek di saat saya pergi dan tinggal di rumah. Cuma kan sapamnya nggak berani ngomong karena itu kan privasi orang. Karena saya berharap dia maksudnya tidak cerai gitu, tetap kita bisa akur lagi, bahwa kalau Billy itu ngajak cewek lagi, orang yang sama, untuk tidur di dalam rumah. Terus saya sempat tanya lagi, kalau memang kamu benar niat bujuk, seharusnya kamu pulang rumah, bukannya kamu malah tinggal di luar rumah. Perkara perceraian antara saudara Billy dengan Bu Feni klien saya ini terdapat di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Surabaya, di mana saudara Billy sebagai penggugat dan klien saya Bu Feni sebagai tergugat. Kalau di luaran Pak Billy bilangnya saya yang gugat. Putusan Pengadilan Negeri itu mengabulkan gugatan saudara Billy dengan perceraian dan mengabulkan juga gugatan konvensi kita untuk perwalian anak dan nafkah. Jadi di putusan itu ada cerai dan anak di bawah asuhan ibunya, dan nafkah anak ada 10 juta rupiah setiap bulan untuk anaknya. Dari putusan Pengadilan Negeri itu
kami juga heran. Billy waktu mediasi menyampaikan ke kami bahwa dia siap menanggung anak dan biaya itu, dan cerainya juga sudah terkabul. Tapi kami heran pada waktu setelah putusan pengadilan negeri putus, dia malah banding. Cuman bandingnya juga banding-banding yang menurut saya nggak niat, karena bandingnya itu tidak disertai dengan pembuatan memori banding. Kebetulan sama pengadilan tinggi diputuskan, dikuatkan putusannya jadi sama kembali ke putusan pengadilan negeri. Sejak bulan Februari, saya sudah tidak dinafkahi. Dengan kejadian saya tidak boleh masuk ke dalam rumah lagi, digembok dari pihak Billy, sampai saya mau mengambil anak saya di dalam rumah tidak bisa. Saat ini kami melakukan upaya hukum karena setelah putusan, selama proses gugatan perceraian, ditemukan adanya dugaan-dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh saudara Billy. Yang pertama, dengan dia melakukan menggunakan kartu kredit saudara Feni dan tidak dibayar. Yang kedua adalah memalsu tanda tangan saudara Feni untuk meminta hutang ke perusahaan PT Investri. Yang ketiga adalah saudara Billy melakukan pemalsuan akta dengan membobol Bank Ganesha sebesar 40 miliar. Untuk yang keempat, untuk memenuhi putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, saudara Billy memiliki kewajiban untuk menafkahi anaknya sebesar 10 juta. Dan itu sudah kami lakukan, upayakan. Apabila nanti memang tidak mau memenuhi putusan pengadilan, maka kami akan melaporkan saudara Billy kembali dengan laporan keempat dengan dugaan penelantaran anak. Kurang lebih pada akhir Juli, Bu Feni didatengin oleh kolektor dari Bank Ganesha dan berusaha untuk meminta penandatanganan untuk aset-aset yang dijaminkan di Bank Ganesha agar bisa dilakukan cesi. Kemudian Bu Feni telepon saya sampaikan sudah tidak usah tanda tangan, nanti akan saya temuin pihak Bank Ganesha. Kami ada pertemuan internal dengan pihak Bank Ganesha, di situ kita ketemu. Kebetulan dari pihak Bank Ganesha menyampaikan bahwa mereka perlu bertemu dengan Bu Feni karena terkait dengan persetujuan yang tidak akan dilakukan cesi. Saya bilang bahwa Bu Feni selama ini tidak pernah kenal dengan Bank Ganesha dan tidak pernah diminta tanda tangan persetujuan apapun. Waktu itu kami langsung sampaikan kalau kami menduga ini ada pemalsuan karena ini adalah kali kedua dilakukan. Yang kali pertama itu adalah pemalsuan persetujuan juga di perusahaan Investri, dan itu sudah kami laporkan di Polrestabes, ditangani unit Tipiter. Dan untuk Bank Ganesha sendiri, kami rasa juga sama. Terus karena dari pihak Bank Ganesha ini akte loh, kami meminta agar ini jadi terang benderang, agar pihak notaris, pihak Bank Ganesha, kita duduk sama-sama. Bu Feni kami ajak. Akhirnya kita ada meeting di Bank Ganesha tanggal 14 Agustus 2019 di lantai 2. Kita kumpul di sana, disampaikan. Kami nyampaikan ya, ini Bu Feni, kalau misalnya diminta pertanggungjawabannya, kami tanya juga mana aktenya, terus notarisnya mana, tolong ditunjukkan fotonya Bu Feni versi notaris. Ternyata pada saat itu banyak orang dan saya nggak tahu notarisnya yang mana, tapi menurut dari pihak Bank Ganesha, notarisnya saat itu memang nggak hadir. Tapi mereka menunjukkan foto. Dan fotonya sama sekali bukan dia, dan saya bilang, loh Pak, kan ini bukan Bu Feni. Seperti itu. Kebingungan, karena untuk permintaan kredit sebesar 40 miliar itu harusnya kan ada standar-standarnya tentang prinsip mengenal nasabah, prinsip kehati-hatian. Mereka kebingungan, dan sepertinya ada kong kali kong antara saudara Billy, notaris, maupun ya
bagian kredit kalau saya bilang dari Bank Ganesha. Kami coba lakukan upaya hukum dengan bikin laporan di Polrestabes perihal hal ini. Cuman karena kami miskin data, untung ya pada waktu kami meeting di Bank Ganesha, akte itu ditunjukkan ke kami dan tempat saya foto. Jadi saya tahu jelas nama notarisnya dan saya tahu jelas juga isinya. Nah, hasil foto itu saya copy dan saya buat bukti untuk lapor ke polisi kemarin. Tapi pihak dari Polrestabes nyatakan kalau ini masih dia akan kesulitan untuk mencari barang bukti. Sedangkan sebelum saya pergi ke sana ke Polrestabes untuk melakukan laporan, kami terlebih dahulu mendahului dengan kami membuat kami membuat permintaan ke Bank Ganesha dan notaris untuk kami sebagai pihak Bu Feni yang dianggap ada itu untuk meminta turunan akta. Tapi Bank Ganesha tidak mengabaikan. Dan pihak notaris menjawab bahwa kami selaku kuasa hukum nggak boleh minta, yang boleh minta hanyalah ahli waris. Kami juga bingung itu maksudnya seperti apa. Surat kami ke Bank Ganesha dan ke notaris dan surat jawaban notaris pun kemarin kami bawa juga ke kepolisian, tapi mereka menyarankan kami untuk melakukan pengaduan masyarakat karena mereka akan merasa kesulitan nanti biar teman-teman di pimpinan di Polrestabes setelah ada surat pengaduan biar mereka akan menggelarkan terus ini enaknya lidik seperti apa. Jadi akhirnya kami mengirimkan surat pengaduan untuk dugaan pemalsuan akta. Kami berharap agar laporan-laporan kami yang di kepolisian ini semuanya bisa berjalan lurus dan kami tidak minta diistimewakan tapi tolonglah pada porsinya.